Halo guys, bersama Ali di sini. Selamat datang di channel saya, Ali Yukimura. Sesuai judulnya, di sini saya hanya ingin berbagi cerita tentang bagaimana keracunan saya kepada ikan ini. Iya ini, yang ada di video ini, si pisang Ambon Channa-maru, atau nama ilmiahnya Channa-maru lioides. Dan dalam bahasa Inggris, ikan ini sering disebut the Emperor Snakehead. Bagi beberapa kalangan pecinta Channa, jenis maru ini termasuk yang sangat populer di Indonesia, terutama varian red dan yellow-nya. Dan untuk yang punya saya ini adalah varian yang yellow. Karena saat ikan Channa ini sudah dewasa, warna di tubuhnya akan berubah menjadi warna kuning seperti layaknya pisang Ambon. Dan itu pun masih tergantung dari treatment dan perawatannya. Kenapa saya bilang treatment? Karena setiap ikan Channa akan berbeda tingkat keindahan warna, bar, serta bunganya. Tergantung dari treatment si keeper itu sendiri. Dan juga satu hal yang paling penting yang sangat mempengaruhi prosentase ikan itu menjadi bagus atau tidak adalah kembali kepada genetik ikan Channa itu sendiri. The way, si pisang Ambon ini sendiri baru saya keep sekitar lebih 2 mingguan. Mengacu dari arahan para senior dan master-master di dunia penchanaan yang saya dapatkan, pada saat pertama kali ikan datang, lebih baik biarkan si ikan Channa diadaptasikan terlebih dahulu dengan cara dipuasakan dan diberikan ekstrak daun ketapang yang berguna untuk menghilangkan stresnya. Karena saya sendiri masih pemula dan baru dalam dunia penchanaan, jadi masih harus banyak belajar dari para senior dan master-master di dunia Channa. Oleh karena itu, pada minggu pertama ikan ini datang, saya treatment dengan daun ketapang pekat selama 1 minggu tanpa lampu. Untuk proses peralihan suasana baru, agar ikan ini merasa nyaman dalam proses adaptasi di tempat tinggal barunya. Dan kenapa daun ketapang? Kalian, para penggemar ikan hias, pasti tahu fungsi dari daun ketapang. Saat ini ikan saya tergolong masih kecil. Ya, nggak kecil-kecil banget sih. Ukurannya sekitar 18 cm up lah. Jadi memang belum terlihat keindahan warnanya. Masih butuh proses panjang untuk bisa membuat ikan saya ini mengeluarkan sisi keindahan warna, bar, dan yang paling penting, bunganya. Setelah proses adaptasi selama seminggu, warna pada si ikan Channa mulai kelihatan perubahan. Kelihatan jelas lebih pekat barnya dan lebih terang warna tubuhnya. Tapi ada keanehan dan keunikan tersendiri menurut saya pribadi. Pada saat si ikan ini berdiam diri atau parkir, istilah bahasa gaulnya mager lah, warna ikan saya jadi lebih terang dan lebih pekat warna barnya. Tapi pada saat dia mulai bergerak, warna tubuh dan barnya sedikit memudar. Setelah saya telisik dan mencari informasi ke para master dan senior, proses ini cenderung biasa untuk ikan Channa. Karena warna dari si ikan memang belum stabil dan tergolong masih muda mungkin dari segi umurnya. Dengan seiring bertambah tua umurnya, si ikan tersebut, dan ditambah dengan treatment yang sesuai, warna dan bar ikan Channa akan lebih stabil. Dan menurut saya itu masuk akal. Berhubung ikan saya pelihara sekitar 2 minggu. Dan pemilik sebelumnya tidak melakukan
treatment yang sesuai. Seperti hal-halnya para senior dan para master yang ada di dunia Channa. Dan untuk mental ikan saya ini pun juga masih belum stabil dan belum galak seperti halnya ikan Channa para master dan para senior yang mentalnya sudah terbentuk dan stabil. Tapi setidaknya ikan saya sudah mulai sedikit merespon dengan tangan saya. Dan apabila diberikan kaca, ikan saya ini mentalnya mulai bagus dan mau melakukan flaring seperti halnya ikan cupang. Ya, walau belum galak sih, saya masih harus sabar melatih ikan saya ini untuk membangun mentalnya. Karena menurut para senior, memelihara ikan Channa ini butuh kesabaran dan konsisten untuk bisa membuat warna dan mental ikan menjadi bagus. Dan untuk settingan tank sendiri, saya menggunakan tank ukuran 55x30x35 dan menggunakan substrat pasir malam merah sebagai alas bawahnya. Dan untuk background, saya menggunakan warna hitam. Bukan apa-apa sih, karena memang kebetulan saya lagi punya stok background warna hitam aja. Entah mungkin kalau lagi ada warna seperti pink mungkin, ya gak bakalan lah. Saya pasang masa background akuarium warna pink. Ya mungkin kali aja di antara kalian ada yang pakai warna pink untuk backgroundnya. Kalau ada kasih komen ya guys. Oh iya, mungkin kalian ada yang sadar melihat di akuarium saya menggunakan filter dan beberapa elemen berbeda di substrat saya. Kalau kalian jeli, ya itu benar. Saya menggunakan filter engon atau filter gantung. Itu pun gak besar sih, kecil. Bekas dulu saya pakai sebelum ikan Channa ini datang. Dan filter tersebut diisi dengan media filter batu apung untuk tempat berkembang biaknya bakteri baik. Dan saya juga mengisi media bakteri di bawah substrat saya menggunakan batu apung. Ini sih hanya antisipasi saya aja untuk meminimalisir kadar amoniak dan nitrat dalam tank. Karena sebelum saya memelihara Channa, saya sudah terlebih dahulu memelihara ikan predator lain seperti peacock bass dan tiger dutch, yang mana diharuskan menggunakan filter yang berisi media bakteri dalam filter. Dan bermain aquascape yang menggunakan rumah bakteri di bawah substrat. Ini hanya metode kombinasi iseng saya aja sih. Karena pada dasarnya fungsi dari media bakterinya sama aja untuk tempat berkembang biak bakteri baik, pengurai amoniak. Dan pada dasarnya ikan Channa ini tergolong unik dalam segi perawatan menurut saya ya. Di antara ikan predator yang saya pelihara, ikan Channa ini tergolong sangat mudah dan simpel untuk perawatannya. Tidak dibutuhkan filter untuk sebagian para pencinta Channa, makanya juga tidak perlu diberikan setiap hari. Berdasarkan saran para suhu, setidaknya hanya 2-3 kali dalam seminggu. Dan juga tidak dibutuhkan aerator untuk pernapasan untuk si ikan Channa. Karena pada dasarnya ikan Channa ini tidak seperti ikan hias lain yang diharuskan menggunakan aerator untuk pemeliharaannya sebagai kebutuhan napas ikan tersebut. Ikan Channa memiliki labirin seperti ikan lele pada umumnya. Itu pun sistem berbeda yang ada di pernapasan ikan Channa. Jadi ikan Channa akan muncul ke permukaan untuk mengambil nafas dan kembali ke dasar. Dan akan melakukan itu terus-menerus dalam beberapa jam. Jadi apabila pada saat mati lampu,
ikan cana akan sangat aman dan tentram. Tidak takut mati karena tidak menggunakan aerator seperti ikan hias lainnya, yang menjadikan mati lampu sebagai momok besar untuk para kipernya. Apalagi kalau sampai berjam-jam mati lampunya. Oke. Dan untuk pakan sendiri, sang pisang saya ini hanya saya berikan seminggu 2 kali, pada hari Rabu dan hari Minggu. Dan jenis makanannya hanya 2 varian, yaitu udang kering dan juga maggot kering. Saya berikan makan 2 kali dalam sehari di hari waktunya pemberian makan. Polanya 5-7 ekor maggot di pagi hari dan 5 ekor udang kering di sore hari. Biasanya jumlah ini nggak akan habis sih, karena cana saya biasanya udah terlalu kenyang. Dan sisa harinya dalam 1 minggu biasanya saya akan puasakan tanpa diberikan cemilan. Untuk progres di sini saya bukan untuk mengejar size, tapi lebih ke pola warna dan proporsional tubuh si ikan. Istilahnya kecil ukurannya, tapi tua dalam hal warnanya. Produk udang kering yang saya berikan ini sudah dicampur dengan santopil dan spirulina yang berguna untuk meningkatkan warna kuning dari si ikan. Dan untuk mereknya sendiri adalah SP Udang Kering Premium Yellow. Nggak tahu SP itu apa. Dengan tipe floating atau mengambang dan juga tidak akan mengotori air. Gitu sih labelnya. Banyak dari penghobi cana yang merekomendasikan udang kering dari Akari yang katanya bagus dan sudah terbukti. Ya karena saya sudah telanjur beli, jadinya ya habisin dulu aja yang ini. Kedepannya mungkin saya akan membeli udang kering dari Akari sesuai para arahan dari senior dan juga suhu-suhu di dunia cana. Dan untuk produk maggotnya, saya menggunakan maggot kering dari El Barca yang katanya grade A++++. Kebanyakan. Kenapa saya pakai produk ini? Mungkin karena ada efek rekomendasi dari para senior kali ya. Seperti dari channel Bos Bos Q dan juga Sasa TV. Gak ada salahnya kan ikutin saran senior. Dan fungsi dari maggot sendiri yang saya lihat di profil Instagram produsennya adalah meningkatkan bar dan bakal jalan bunga, yang katanya sudah terbukti. Mungkin segini dulu aja video dari saya guys. Udah kelamaan, takut kalian bosen. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan melihat video ini. Jika kalian punya kritik dan saran mengenai cana yang saya pelihara ini, atau bahkan pertanyaan mungkin, silahkan tulis di komentar ya guys. Kita saling berbagi ilmu dan sharing pengalaman aja di sini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Jika kalian penasaran dengan perkembangan ikan saya ini, silakan subscribe channel ini ya guys. Kedepannya saya akan update perkembangan sang pisang cana ini. Dan juga mungkin saya akan berbagi cerita tentang ikan cana saya yang lain. Mungkin yaitu Red Barito dan Asiatica RSWS. Ditunggu ya guys. Terima kasih, arigatou gozaimasu.